What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hidup emang banyak ya lika-likunya. Tapi cerita gue yang ini likunya terlalu ngagetin, alias plot twist abis. Halo, kenalin, gue Laras. Gue berasal dari sebuah pulau yang terkenal dengan ekuatornya dan segala hal horornya. Yap, Kalimantan. Eits, tapi kali ini gue bukan mau membawakan kisah horor, melainkan kisah perjalanan hidup kakak sepupu gue yang super duper bikin nyesek, pengen marah, pengen nangis, dan lempar meja. Oke, tanpa babi bu, kita langsung aja ke cerita ya. Jadi, kakak sepupu gue ini namanya Revana. Biasanya gue panggil Kak Revi. Nah, Kak Revi ini tuh dari dulu selalu berkelakuan baik. Gak pernah tuh namanya deketin perilaku zina atau pacaran. Karena emang kebetulan juga keluarga besar kami itu cukup agamis. Apalagi ayahnya Kak Revi ini juga pengurus masjid dan ustadz di daerah kita. Kak Revi ini menurut gue anaknya baik banget. Cantik pula. Tipe wajahnya tuh kayak adem ayem macam ukti-ukti yang diimpikan lelaki gitu. Dari SMP sampai SMA, Kak Revi tuh gak pernah pacaran. Ini kalau bisa dapat penghargaan, Kak Revi udah menang juara bertahan sebagai jomblo paling awet deh. Sampai akhirnya Kak Revi beres SMA dan lanjut kuliah jurusan pendidikan IPS di salah satu univ negeri di Pontianak. Selama perkuliahan berlangsung, biaya pendidikannya ditanggung oleh mama dan saudara-saudaranya. Karena paman gue ini selain pekerjaannya sebagai pengurus masjid dan ustadz, beliau hanya seorang pedagang ikan di pasar. Jadi, iya, paham lah ya gimana sulitnya ekonomi rumah tangganya. Nah, selama perkuliahan, Kak Revi ini sebenarnya juga sama aja kayak dia di waktu sekolah dulu. Gak pernah sekalipun pacaran, tapi kali ini dia punya kenalan laki-laki. Kita sebut aja namanya Janu. Nah, Janu sama Kak Revi ini pas kuliah cuma sebatas teman aja. Dan sempat hilang kontak lah setelah kuliah. Sampai akhirnya setelah 3,5 tahun berjuang kuliah, Kak Revi lulus dengan aman dan lancar aja tuh jalannya. Kayak jalan kalau nggak dikorupsi. Cuaks! Anjay. Lalu Kak Revi mengajar di sekolah MTS swasta di daerah kita. Semua fine-fine aja, semua muridnya juga suka diajar sama dia. Sampai suatu hari di tahun 2022, Kak Revi mulai mutusin untuk mencari jodoh. Karena memang merasa udah siap untuk menikah. Nah, nih dia nih guys, awal mula cerita yang akan membawa kita pada akhir yang membagongkan. Sini merapat. Jadi awalnya, Kak Revi ini dikenalin sama temen-temennya, sama seorang cowok yang asalnya masih satu daerah sama kita. Sebut aja namanya Danang. Mereka perkenalan lah tuh, das-des-dos, was-des-wos. Gak kerasa udah 2 bulan kenal nih tiba-tiba. Sampai akhirnya Kak Revi ajak Danang dong ke rumah. Niatnya sih buat kenalan sama paman dan bibi gue, alias bapak dan ibunya Kak Revi. Singkat cerita, setelah datang ke rumah dan diajak ngobrol ngalor ngidul sama bapaknya Kak Revi, tiba-tiba Dana langsung ditembak dengan pertanyaan yang bikin jantungan nih sama bapaknya. Jadi, kapan mau nikahnya? Kak Revi dan Dana shock dong, karena niat awal datang ke rumah sebenarnya cuma mau perkenalan doang. Tiba-tiba malah ditodong pertanyaan kayak gitu. Ya, akhirnya Danang cuma bisa jawab dengan ketawa kecil dan bilang, lihat dulu kondisinya ya pak. Kayak gitu. Kak Revi akhirnya nahan malu deh selama pembicaraan. Dia takut Danang malah ilfeel karena kesannya dari keluarganya kayak ngebet banget pengen anaknya dinikahin. Dan jeng, iya bener aja. Danang memutuskan untuk udahin hubungan mereka. Akhirnya Kak Revi jadi ngedown, padahal baru pertama kali nyoba. Tapi bagusnya Kak Revi nggak berlarut-larut sih sama kesedihannya. Di pertengahan tahun 2022, Kak Revi kembali dipertemukan sama Janu.
Ingat kan, cowok yang sempat hilang kontak sama dia di zaman kuliah dulu. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya melakukan pendekatan nih, yang lebih serius kali ini. Dan alhamdulillahnya, ternyata mereka cocok dan memutuskan untuk pacaran sebentar, sekitar 3-5 bulanan lah kurang lebih. Baru kemudian mereka tunangan. Sampai suatu hari, gue ketemu sama bibi gue di rumahnya Kak Revi. Terus gue dikenalin deh tuh di situ sama Janu. Dia ngenalin dirinya gitu pakai aksen Melayu. Halo, ada namanya siapa? Panggil aja Bang Janu ya. Ya gitulah guys, Melayunya. Di situ gue ngerasa suaranya tuh kayak good boy banget. Udah gitu orangnya juga ganteng yang adem gitu, mirip sama Kak Revi. Gue sampai speechless, nggak bisa berkata-kata. Iya, singkatnya di situ kita kenalan dan ngobrol-ngobrol sedikit. Gue sampai nggak bisa berhenti senyum sih, saking segernya pandangan mata. Gue yakin keluarga gue juga pasti seneng deh kalau tiba-tiba dengar Kak Revi udah ada calon. Kabar gembira untuk kita semua, Kakak Revi kini ada calonnya. Anjay. Singkat cerita, Kak Revi akhirnya dilamar dan menikah di bulan Juli. Tapi sebenarnya dalam hati gue ngerasa kayak ada yang ganjel. Bukan yang gak mau ikut berbahagia loh ya, tapi kadang kalau jalan terlalu mulus tuh juga aneh gak sih? Oke, untuk sementara gue gak peduliin perasaan aneh ini. Dan segalanya terus berjalan lancar sampai akhirnya kita dapat kabar kalau Kak Revi udah mengandung anak pertamanya. Keluarga besar kami seneng dong, karena gimana pun juga ini rezeki yang dikirimin Allah untuk kita. Di tengah berita menggembirakan dan ekspektasi keluarga yang akan menambah anggota baru yang kecil, imut, dan gemas ini, tiba-tiba badai besar datang menghantam kami. Terutama Kak Revi. Di akhir tahun 2023, Janu ditangkap kepolisian. Kalian tahu karena apa? Karena memperkosa murid SMP-nya sampai hamil 7 bulan. Dia marah banget gue dengernya. Kak Revi yang dengar kabar ini jelas aja langsung shock, lemes, dan nggak tahu harus bereaksi apa lagi selain nangis. Paman dan bibi gue yang saat itu juga lagi beda kota sama Kak Revi langsung datang nyamperin Kak Revi pas dengar kabar itu. Di tanggal 3 Januari 2024, malam hari, gue lihat ada kasus guru memperkosa murid sampai hamil 7 bulan di Pontianak. Dan muka pelaku terpampang nyata, tanpa sensor, dan gue kenal banget dengan wajah itu. Itu Janu, si Bang Janu Karena fakta yang lebih ngagetin lagi adalah ternyata dia melakukan hal tersebut tepat sebulan sebelum mereka menikah. Setelah kejadian itu, Janu kena hukuman 15 tahun penjara. Dan Kak Revi melanjutkan hidupnya, walau dengan terseok-seok bukan main sih. Tapi beliau berhasil bertahan dan gue bangga banget sama dia. Kak Revi juga akhirnya berhasil melahirkan anak laki-laki yang lucu dan mengemaskan. Dia juga sekarang tinggal bareng sama orang tuanya. Akhirnya semua selesai walau dengan banyak air mata. Tapi beruntungnya keluarga kita masih bisa saling menguatkan. Teman-teman, makasih banget udah dengar cerita gue ya. Dan makasih banget buat semua perempuan di luar sana yang udah milih bertahan hingga detik ini walau hidup jalannya nggak mudah. Pelajaran untuk kita semua, kalau memilih pasangan harus hati-hati dan kenal betul dengan pribadi, lingkungan, dan keluarganya. Gue marah banget dengan kejadian yang menimpa Kak Revi ini. Karena Kak Revi nggak pantas diperlakukan seperti ini. Gak ada satupun perempuan yang pantas diperlakukan seperti ini. Gue sayang banget sama kalian. Semoga cerita kali ini bisa bikin kalian lebih melek untuk hati-hati pilih pasangan hidup ya. See ya! Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!